Halo semuanya, berjumpa lagi dengan kami. Di sini kami akan menjelaskan tentang praktikum aplikasi logika kondisi dengan menggunakan aplikasi Delphi 7. Nah, prosedur dan mekanisme praktikumnya sebagai berikut, yaitu contoh pembuatan program aplikasi logika kondisi, percabangan tunggal, dan majemuk yang dapat diselesaikan dengan menggunakan Borland Delphi 7 tersebut. Nah, yang pertama itu buka program Borland Delphi yang terdapat pada komputer dengan cara klik 2 kali pada ikon shortcut Delphi 7 atau klik Start, lalu klik Program, kemudian pilih aplikasi Delphi 7, lalu klik Run Program. Yang kedua itu, langkah keduanya, membuat desain properties dari objek komponen pelit yang dibutuhkan untuk merancang aplikasi logika kondisi tersebut. Nah, untuk properties dari objek pelit yang tadi akan dijelaskan oleh teman saya, Sulaiman. Waktunya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada saudara Daniel yang sudah mempersilahkan waktunya kepada saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan mekanisme praktikum Borland Delphi 7 mengenai program aplikasi logika kondisi. Nah, sebelum kita memasuki atau lanjut ke program script program pemrogramannya, di sini saya akan menjelaskan mengenai desain propertiesnya terlebih dahulu. Nah, di sini sebelumnya sudah yang pertama itu ada objek. Nah, kemudian itu kita jenis menu, kemudian name properties, kemudian keterangan properties. Nah, jadi untuk objek form satunya itu jenis menunya yaitu form designer, kemudian name propertiesnya yaitu form 1, kemudian keterangan propertiesnya itu form 1. Kemudian objek yang kedua label 1, kemudian jenis menunya standar, label name propertiesnya label 1, kemudian keterangan propertiesnya yaitu logika kondisi. Objek label 2, kemudian jenis menunya standar, name propertiesnya label 2, kemudian keterangan propertiesnya baik. Saya akan melanjutkan yaitu objeknya label 3, kemudian jenis menunya standar, kemudian name propertiesnya yaitu label 3, kemudian keterangan propertiesnya nilai, free, tugas. Kemudian yaitu yang selanjutnya objeknya itu label 4, kemudian jenis menunya masih standar, kemudian name propertiesnya label 4, kemudian keterangan propertiesnya yaitu nilai, port, tugas. Nah, jadi bisa kita lihat seperti ini adalah pembuatan desain propertiesnya, adalah langkah-langkahnya, langkah pembuatan dari desain properties tersebut. Baik, yang selanjutnya yaitu objeknya itu adalah level 5, label 5,
kemudian jenis menunya standar, kemudian name propertiesnya label 5, dan keterangan propertiesnya adalah nilai akhir. Kemudian objeknya yaitu edit 1, kemudian jenis menunya itu standar, kemudian name propertiesnya ialah edit 1, kemudian keterangan propertiesnya kosongkan teks. Lanjut, Man. Kemudian objek yang selanjutnya yaitu edit 2, jenis menunya standar, kemudian name propertiesnya ialah edit 2, keterangan propertiesnya kosongkan teks. Yang selanjutnya yaitu objeknya itu edit 3, jenis menunya standar, kemudian name propertiesnya edit 3, dan keterangan propertiesnya kosongkan teks. Selanjutnya, objeknya itu edit 4, kemudian jenis menunya standar, kemudian name propertiesnya edit 4, kemudian keterangan propertiesnya kosongkan teks. Nah, yang selanjutnya itu objeknya tentu button 1, kemudian jenis menunya itu standar, kemudian name propertiesnya button 1, kemudian keterangan propertiesnya itu. Selanjutnya yaitu objeknya yaitu button 2, jenis menunya standar, kemudian name propertiesnya ialah button 2, dan keterangan propertiesnya yaitu if then. Oke, selanjutnya yaitu objeknya button 3, kemudian jenis menunya itu standar, dan name propertiesnya button 3, kemudian keterangan propertiesnya if then else. Jadi ini seperti inilah langkah-langkah pembuatan desain propertiesnya. Nah, jika yang masih belajar atau masih dasar, mungkin agak kesulitan karena kita mencari objek-objeknya itu tempatnya tentunya kan tidak sama. Jadi jika yang belum biasa menggunakan aplikasi Bookboard dan LP7-nya kan sedikit kesulitan, tapi jika kita mau belajar mudah-mudahan bisa. Nah, jadi ini seperti ini. Kita lanjutkan. Kemudian yaitu button 3. Kemudian kita lanjutkan ke bit button 1. Kemudian jenis menunya itu additional. Kemudian name propertiesnya bit button 1, dan keterangan propertiesnya tutup.
Oke, selanjutnya yaitu objeknya itu bit button 2, jenis menunya itu additional, kemudian name propertiesnya bit button 2, kemudian tekanan propertiesnya ialah bersihkan. Nah, setelah udah kita buat desain propertiesnya, maka tampilannya akan seperti ini. Ini adalah tampilan desain propertiesnya. Kemudian akan muncul tampilan aplikasi Delphi 7 yang sudah ada objek komponen valid yang dimasukkan ke dalam form dan dapat kita lihat di layar ini. Nah, ini adalah sebuah udah kita simpan atau yang sudah ada objek komponennya. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya atau proses selanjutnya yaitu memasukkan kode perintah dengan cara klik 2 kali atau double klik pada objek komponen valid yang terkait yang dapat kita lihat pada layar ini. Ini adalah tempat di mana kita memasukkan script atau kode perintah. Nah, untuk kode perintahnya sendiri akan dibawakan atau akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Herdi Perdana Sembiring. Kepada Herdi, waktunya saya persilakan. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Saudara Sulaiman. Di sini saya akan menunjukkan presentasi kami, yaitu mengenai objek bottom 1, keterangan properties, hitung, kode perintah. Kode perintahnya prosedur T from titik bottom 1, klik, buka kurung, sender, titik 2, T object, tutup kurung, titik koma, var. Nilai underscore tugas, koma, nilai underscore pre underscore test, koma, nilai underscore post underscore test, koma, nilai underscore akhir titik 2, real titik koma, begin, nilai underscore tugas titik 2 sama dengan start float, buka kurung edit, tutup, buka kurung edit 1 titik teks, tutup kurung, titik koma, nilai underscore pre underscore test sama dengan start to float, buka kurung edit 2 titik teks, tutup kurung, titik koma, nilai underscore post underscore test titik 2 sama dengan start float, buka kurung edit 3 titik teks, tutup kurung, titik koma, nilai underscore akhir titik 2 sama dengan buka kurung nilai underscore titik kali 0,0.2 tutup kurung plus buka kurung nilai underscore pre underscore test kali 0.3 tutup kurung plus nilai underscore post underscore test kali 0.4 tutup kurung plus 10 titik koma edit 4 titik teks sama dengan float dot star, buka kurung nilai underscore akhir tutup kurung, titik koma n
titik koma, dan yang terakhir N titik. Selanjutnya saya serahkan kepada Daniel Maringga. Baik, terima kasih untuk Herdi. Di sini saya akan menjelaskan kode perintah dari button 2, yaitu if then. Nah, di sini saya akan menjelaskan kode perintahnya. Nah, di sini untuk button 2-nya atau keterangan propertiesnya if then itu kode perintahnya yaitu prosedur tform 1 titik button 2 klik buka kurung sender titik 2 t object buka kurung titik koma. Var-nya atau variabelnya nilai titik 2 real titik koma, kemudian begin nilai titik 2 sama dengan string to float buka kurung edit 4 titik text buka kurung titik koma. If nilai kurang 101 then show message buka kurung tanda kutip nilai Anda adalah tanda kutip tambah edit 4 titik teks buka kurung titik koma, dan jangan lupa untuk menutup dengan n titik koma. Selanjutnya kode perintah yang untuk button 3 yaitu if then else akan dijelaskan oleh saudara Sulaiman. Ya, baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai kode perintah yang sudah dibacakan oleh teman-teman saya tadi. Di sini saya akan melanjutkan kode perintah yang selanjutnya, yaitu mengenai objek button 3, kemudian dengan keterangan propertiesnya ialah if dan else, kemudian kode perintahnya yaitu prosedur from 1 titik button 3 klik buka kurung sender titik 2 t objek tutup kurung titik koma, kemudian variabel, kemudian nilai titik 2 real titik koma, kemudian begin, kemudian nilai titik 2 sama dengan string to float buka kurung edit 4 titik teks tutup kurung titik koma, kemudian if buka kurung nilai lebih kecil sama dengan 80 tutup kurung n nilai buka kurung nilai lebih sama dengan 100 tutup kurung, kemudian 10 show message buka kurung tanda petik nilai Anda adalah tanda petik tambah edit 4 titik teks tambah tanda petik dan Anda mendapat nilai A tanda petik tutup kurung, kemudian else if buka kurung nilai lebih sama dengan 70 tutup kurung n nilai buka kurung nilai lebih 80 tutup kurung, kemudian 10 show message buka kurung tanda petik nilai Anda adalah tanda petik tambah edit 4 titik teks tambah tanda petik dan Anda mendapat nilai B tanda petik tutup kurung, kemudian else if buka kurung nilai kurang lebih sama dengan 60 tutup kurung, kemudian n buka kurung nilai kurang 70 tutup kurung, kemudian 10 show message buka kurung tanda petik nilai Anda adalah tanda petik tambah edit 4 tambah teks tambah tanda petik dan Anda mendapat nilai C tanda petik tutup kurung, kemudian else if buka kurung nilai
lebih sama dengan 60 tutup kurung, kemudian N buka kurung nilai lebih 70 tutup kurung, kemudian 10 show message buka kurung, nilai Anda adalah tanda petik tambah edit 4 teks tambah tanda petik dan Anda mendapat nilai C tanda petik tutup kurung, kemudian else if buka kurung nilai lebih sama dengan 40 tutup kurung N buka kurung nilai lebih 60 tutup kurung, kemudian 10 show message buka kurung, tanda petik nilai Anda adalah tanda petik, kemudian tambah edit 4 titik teks tambah tanda petik dan Anda mendapat nilai D tanda petik tutup kurung, kemudian else show message buka kurung, tanda petik nilai Anda adalah tanda petik tambah edit 4 titik teks tambah tanda petik dan Anda mendapat nilai E tanda petik tutup kurung titik koma, kemudian N titik koma. Kemudian untuk kode perintah selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Daniel. Kepada saudara Daniel, saya persilakan. Oke, terima kasih untuk Sulaiman. Nah, di sini saya akan menjelaskan kode perintah untuk bit button 1 yaitu tutup. Tinggal kita mengklik 2 kali. Nah, di sini kode programnya, kode perintahnya yaitu prosedur di form 1 titik bit button 1 klik buka kurung sender titik 2 to object tutup kurung titik koma begin close titik koma dan jangan lupa untuk mengakhiri n titik koma. Nah, selanjutnya untuk kode perintah bit button 2 atau bersihkan akan dijelaskan oleh Herdi. Oke, baiklah. Di sini saya akan melanjutkannya. Untuk objek bottom 2, objek bit button 2, keterangan properties, bersihkan. Kode perintah, prosedur T from 1 titik bit button 2, klik buka kurung sender titik 2 T object tutup kurung titik koma. Begin edit 1 titik clear titik koma, edit 2 titik clear titik koma, edit 3 titik clear titik koma, edit 4 titik clear titik koma, dan yang terakhir n titik koma. Kemudian saya kembalikan kepada saudara Daniel Maringga. Nah, terima kasih. Selanjutnya, langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh Sulaiman untuk tahap-tahap selanjutnya. Baik, terima kasih kepada saudara Daniel. Baik, di sini saya akan melanjutkan prosedur ataupun langkah selanjutnya, yaitu setelah kita sudah menyelesaikan memasukkan kode perintah, maka kemudian untuk mengaktifkan program aplikasi isikan kode editor atau N pada akhir penulisan kode perintah. Apabila sudah ada, cari otomatis pada aplikasi, maka kode editor N tidak boleh dihapus agar program aplikasi bisa dijalankan. Jika kode editor N dihapus, maka program aplikasi akan mengalami error. Selanjutnya akan dibacakan kepada saudara Daniel. Kepada saudara Daniel, saya persilakan. Nah, selanjutnya untuk menjalankan aplikasi yang telah dibuat dengan cara klik running. Nah, kemudian atau mengklik dengan tombol hijau yang sini. Nah, lalu
disarankan untuk memeriksa kembali kode perintah yang tadi. Mana tahu ada kesilapan untuk diketik ataupun salah untuk memprogramnya gitu. Kemudian untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh Sulaiman. Baik, terima kasih pada saudara Daniel. Nah, langkah selanjutnya yaitu setelah itu kemudian untuk menyimpan file yang sudah kita buat tadi dapat dilakukan dengan cara klik pilih save all agar semua data dari aplikasi tersebut dapat tersimpan. Apakah sudah save, saudara Daniel? Jika sudah, biar bisa kita melanjutkan langkah selanjutnya yaitu tentang menjalankan program aplikasinya. Udah tersimpan dengan file project 7. Nah, untuk langkah contoh pengaplikasian dari aplikasi ini, logika kondisi ini akan dijelaskan oleh RD Perdana sendiri. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskannya. Untuk menjalankan aplikasi program DLP7 tentang logika kondisi percabangan tunggal dan majemuk dapat mengikuti prosedur sebagai berikut, yaitu 1. Memasukkan angka pada nilai tugas, nilai pre-test, dan nilai post-test. Kedua, arahkan kursor Anda ke button hitung, maka akan menghasilkan nilai akhir. Ketiga, untuk logika kondisi percabangan tunggal dilakukan dengan cara mengarahkan kursor Anda ke button if then. Maka akan menghasilkan nilai yang Anda peroleh. Keempat, kemudian untuk logika kondisi percabangan majemuk dilakukan dengan cara mengarahkan kursor Anda ke button if then else, maka akan menghasilkan nilai yang Anda peroleh beserta kategori nilainya. Kelima, selanjutnya akan muncul keterangan output dari aplikasi tersebut. Keenam, apabila Anda ingin mengulang kembali aplikasi tersebut, maka arahkan kursor Anda ke button bersihkan. Ketujuh, apabila Anda ingin keluar dari aplikasi tersebut, maka arahkan kursor Anda ke button tutup. Berikut ini adalah hasil tampilan output dari aplikasi program DLP7 tentang logika kondisi percabangan tunggal dan percabangan majemuk yang dapat dilihat dari green screen. Oke, baiklah. Untuk logika kondisi, misalkan kita buat contoh nilai tugasnya yaitu 80. Nilai pre-tugas 85. Dan yang terakhir nilai post tugas 90. Maka tinggal klik hitung. Nilai akhirnya yaitu 87,5. Oke, baiklah. Jika mengklik if then atau nilai percabangan tunggalnya dengan cara mengklik if then, maka nilai Anda adalah 87,5. Jika menggunakan percabangan majemuk, maka tinggal klik if then else. Maka nilai Anda akan keluar. Kemudian saya kembalikan kepada saudara Daniel Maringga. Nah, demikianlah untuk contoh atau penerapan dari logika kondisi. Nah, tinggal kita bersihkan. Nah, bisa lagi untuk kita buat contoh-contoh yang lain gitu.
Nah, jika kita ingin menutup aplikasinya, kita tinggal klik tutup aja. Klik tombol tutup tadi, maka layar akan kembali seperti semula, yaitu dengan cara kita yang pertama tadi. Nah, demikianlah untuk praktikum logika dari kami. Untuk penerapannya, jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.